Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Kita menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam penyembahan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus sangat baik bagi kita. Dalam segala keadaan, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Dalam segala keadaan,
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kekuatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nah kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mencintai-Mu Tuhan,
Kami mencintaimu selama-lamanya. Kami mengasihimu, Yesus. Kami mencintaimu selama-lamanya. Kami persembahkan hidup kami bagimu, Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami persembahkan tubuh roh jiwa kami hanyalah untukmu. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanyalah untukmu, Yesus, selama-lamanya. Selama-lamanya hidup kami bagimu. Kami persembahkan selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan. Termulialah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat bagimu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kami tinggikan. Kami mau melayani-Mu seumur hidup kami. Seumur hidupku melayani-Mu. Apakah hidupku, Tuhan? Pakailah. Pakai hidupku, Tuhan. Pakailah. Jadi berkat bagi banyak orang. Pakailah hidup kami, Tuhan. Pakailah. Seluruhnya hanya untuk-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bersama-sama dengan pemirsa. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, good morning dimanapun Bapak Ibu berada. Memang tema ini khususnya yang belum menikah. Selama ini kan tema saya banyakkan kepada orang tua, kepada bapak dan ibu. Nah sekarang kepada putra putrimu, supaya nanti mereka tidak mengalami kesulitan atau tidak mengalami kehancuran lah ya. Kalau kesulitan pasti ada dalam pernikahan, mau pendeta dengan pendeta pun pasti ada kesulitan. Tapi jangan mengalami kehancuran atau jangan mengalami perceraian. Penting sekali dengan tema ini, yaitu menanti Dia yang tepat dari Tuhan. Tema menanti Dia yang tepat dari Tuhan. Sangat penting ini untuk Bapak Ibu tanamkan sama putra putrimu. Betapa penting sekali berhati-hati memilih pasangan hidup. Dalam memilih juru selamat kita harus juga berhati-hati. Dan Bapak Ibu sudah memilih juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Itu pilihan yang tepat untuk sebagai juru selamat hidup kita, yang memberikan hidup yang kekal. Nah, tidak kalah juga pentingnya memilih pasangan hidup. Kalau salah memilih pasangan hidup, berakibat neraka di bumi. Penderitaan yang tidak berkesudahan. Bisa berujung dengan perceraian, kehancuran mental. Sangat penting berhati-hati. Dalam memilih teman hidup adalah manusia itu sendiri. Saya yang memilih teman hidup saya. Bapak Ibu yang memilih teman hidup Bapak. Jadi kita berketetapan hati untuk berhati-hati. Jadi bukan Tuhan yang memilih ini teman hidupmu, ini teman hidupmu. Tetapi Tuhan memberi kita hikmat, nilai-nilai Alkitab. Siapa yang kita pilih menjadi teman hidup. Jadi Tuhan akan kasih orang-orang di circle, orang-orang yang dekat dengan kita, dengan putra putri, mungkin teman gereja, teman lingkungan, teman organisasi lain, teman kampus. Maka itu akan menjadi pilihan ke depan. Nah, Tuhan memberikan kriteria. Memang bisa aja Tuhan berbicara pribadi ya. Seperti anak Abraham, Ishak dengan Ribka. Itu kan memang ada suara Tuhan memberikan satu tanda instruksi kepada hamba daripada Abraham untuk mencarikan kepada Ishak. Artinya apa? Bahwa itu bisa terjadi spesial di mana ada Tuhan berbicara kepada seseorang dengan tuntunan Tuhan. Tetapi kebanyakan 80-90% adalah kitalah yang memilih. Anak-anak itulah yang memilih siapa yang cocok dari sekian banyak teman yang dekat dengan dia. Oleh karena itu sangat penting kita menanamkan nilai-nilai Alkitab. Nah, menanti dia yang tepat dari Tuhan. Ini penting. Di slide-nya dikatakan cara termudah. Cara termudah untuk mensabotase tujuan Allah dalam hidupmu adalah dengan masuk dalam hubungan yang salah. Ini oleh kata Rick Warren. Artinya ketika seseorang memasuki hubungan yang salah, maka rencana Allah pun bisa
tidak terjadi dalam hidupnya. Hubungan itu punya power. Hubungan itu bisa pengaruh. Hubungan itu bisa membentuk karakter saya, emosi saya, bahkan masa depan saya. Sangat hati-hati saya menentukan siapa yang dekat dengan saya. Tentunya ini pada saat saya setelah jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, itu bagian daripada saya hati-hati. Siapa yang merapat, yang dekat kepada saya. Tidak boleh sembarangan, harus ada jarak. Yang ini orangnya jaraknya di sini, yang ini orangnya jaraknya di sini. Seperti misalnya kalau ada orang datang ke rumah ibu, katakanlah tukang pos, mungkin batasnya di pagar, mungkin tetangga rumah, mungkin datangnya mungkin di teras atau ruang tamu, mungkin sahabat baik, mungkin sampai ke ruang makan, mungkin itu adalah ternyata anakmu, istrimu, suamimu masuk ke kamar. Itu ya namanya anak, namanya suami, namanya istri. Sedangkan anak pun ada batasnya masuk ke kamar orang tua. Harus ada izin orang tua. Artinya bahwa hubungan itu mengenal jarak. Dan hubungan itu punya pengaruh mengubah seseorang. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka kalau saya bergaul dengan orang buruk, jelas maksudnya buruk karakter ya, buruk karakter, maka setahun 2 tahun karakterku akan buruk. Kalau saya bergaul dengan orang karakternya bagus, katakanlah orangnya kerja keras, maka saya setahun 2-3 tahun berteman dengan orang kerja keras, saya pekerja keras. Saya berteman dengan orang disiplin, saya akan orang menjadi disiplin. Coba Bapak Ibu tinggal di Singapura 3 tahun. Aku yakin Bapak Ibu akan berubah, membersih, gak berani buang sampah, gak berani buang ludah, gak berani ketinggalan, jalan pasti cepat. Karena di Singapura itu gak ada jalan yang lambat. Di Korea, di Jepang, jalan pasti cepat. Karena semua penduduk di sana jalannya sangat cepat. Saya sudah lihat betapa cepatnya mereka. Saya aja baru beberapa kali Singapura. Saya ketika mendarat melihat, cepat sekali. Maka saya kejar dengan apa? Saya pun ikut cepat. Karena malu dengan kiri kanan begitu cepat. Apalagi di MRT-nya di daerah kota yang khusus untuk jalan kaki. Gak ada jalan santai. Semuanya fokus ke depan dan jalan seperti dikejar apa gitu ya. Kencang sekali. Bagi mereka waktu itu sangat berarti. Jadi di mana saya bergaul, itulah saya. Di mana anakmu bergaul, itulah anakmu. Di mana anakmu berteman, itulah anakmu. Karena manusia akan menarik kepada yang sama. Dan mau jadi apa anak-anak Bapak Ibu tergantung pergaulan dia. Pergaulan dia itu berpengaruh 70%. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya sangat berhati-hati memilih pergaulan, pertemanan sama anak-anak. Harus tahu kita siapa teman anak. Anak saya 2, saya tahu siapa teman anak saya yang laki si Jamie, saya tahu siapa teman dekatnya, saya tahu siapa tempat dia bergaul, nongkrong atau belajar sama, aku tahu, kami tahu. Si A, si B, si C, si D, E, kami tahu. Karena itu kan membentuk dia. Dan demikian anak kami yang putri, yang si Hani. Kami tahu di mana dia berada, jam segini di mana dia berada, siapa temannya, kemana dia pergi. Karena anak-anak itu aset yang paling penting. Nah, kalau untuk pergaulan aja kita hati-hati, apalagi menikah. Jauh beda. Menikah itu memasukkan orang ke dalam hidup kita. Kalau bergaul kan masih ada batas, circle, jaraknya masih ada. Walaupun itu teman sahabat sangat dekat, masih ada jaraknya. Tapi kalau menikah, kata Alkitab, 2 menjadi 1 daging. 2 menjadi 1 daging. Alkitab bilang mereka tidak lagi 2, tapi 1. Menjadi 1. Berarti ibaratnya ada 2 telur. Telur bagus, pecahkan masuk ke gelas. Telur bagus, pecahkan masuk ke gelas, dikocok.
satu mereka. Syukurnya ini bagus dua-dua. Bayangkan ibu, yang perempuan adalah bagus, masukkan ke dalam. Katakan dia contoh gambaran telur A. Telur B busuk, setengah busuk, seperempat busuk. Banyak sakit hati, banyak kedagingan, mudah marah, mudah mukul. Ada dalam dia. Pecahkan, masuk ke dalam gelas. Satu, dikocok mereka dua. Nah, ini pengilhaman baru ini. Bayangkan berarti seperempuan menampung telur busuk. Jadi apa? Gak gampang. Mereka satu sampai kematian memisahkan. Tidak mudah. Kalau ternyata yang dimasukkan ke dalam dirinya adalah racun, matilah dia. Banyak orang mengalami kematian mental dalam pernikahan. Saya bisa katakan namanya MPP, mati pelan-pelan. Tiap hari dibully oleh suaminya, tiap hari dibully. Istri stres, depresi. Dan ada yang saya tahu mati. Mati dipukul ada, mati karena tekanan mental ada. Banyak itu yang terjadi seperti itu. Sebaliknya juga, si laki-laki mengalami kematian mental. Karena seperempuan juga ternyata hanya cantik wajah, tapi inner life-nya buruk, penuh kebencian, luka masa lalu gak beres. Kalau luka masa lalu tidak beres, maka dia melukai pasangannya. Kasihan. Ini makanya saya terus berteriak masalah ini kepada banyak pemuda. Karena kita yang sudah menikah kan merasakan bagaimana sulitnya menikah. Ya, spesial untuk saya merasakan betapa sulitnya dan betapa terpuruknya dan putus asanya saya dalam pernikahan sampai ingin cerai. Puji Tuhan, saya diangkat Tuhan, istri saya diangkat Tuhan, keluarga kami dipulihkan Tuhan. Tapi at the time, itu bagiku sesuatu yang mematikan. Di waktu itu, di kala itu, peristiwa yang terjadi itu membuat kami mengalami kecapekan dan ingin bercerai. Makanya kenapa Pendeta Suheri sering berteriak masalah itu background saya. Dan saya akhirnya mengambil teologi pastoral konseling keluarga dari LK3 asuhan Bapak Pendeta Julianto Simanjuntak. Bagaimana kami diajarkan, bagaimana membangun pernikahan, bagaimana mengasihi istri, bagaimana istri menghormati suami, bagaimana orang tua mendidik anak, bagaimana membangun hubungan emosi yang sehat. Itu duduk 2,5 tahun di kuliah. Dengan banyak buku, banyak seminar. Saudara yang saya kasihi, setelah itu saya wake up, bangkit. Saya gunakan sosial media ini, berteriak. Supaya mereka at least ada yang mengingatkan. Karena banyak bapak ibu tidak ingatkan anak-anaknya, tidak mentraining, tidak mengcoach, tidak menjadi role model, tidak melatih, tidak mendidik, membiarkan anaknya saja memilih teman hidup. Betul, anak itu yang memilih teman hidup karena anak itu mau menikah. Tapi orang tua harus menanamkan nilai-nilai luhur firman Tuhan. Harus menanamkan nilai-nilai firman Tuhan dalam pemilihan teman hidup. Karena kita menikah itu seumur hidup sampai maut memisahkan. Saya tidak menghakimi orang yang bercerai, walaupun itu sudah melanggar firman Tuhan, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi saya bisa merasakan orang-orang itu memang mengalami hal-hal yang sangat-sangat di luar pikiran kita. Yang ketika saya sharing dengan beberapa ibu yang dipukuli, udah selingkuh, narkoba, pukul, bakar rumah. Kalau itu putri saya, pasti saya tarik. Manalah ada ayah membiarkan putrinya dipukul oleh seorang laki-laki.
Karena yang paling pertama mencintai putrinya adalah ayahnya. Oleh karena itu, anak-anak muda sekarang kan bisa dibilang ya, mereka ini kan kayak dihipnotis lah, nggak sadar apa yang mereka lakukan ini kan sekarang kan dipengaruhi hormon cinta, puber nama ngotaki, ya kayak apalah ya, melonjak-lonjak, kegirangan, pokoknya dunia milik berdua, namanya lagi kena hormon mengotaki. Jadi bodoh gitu loh. Orang yang lagi jatuh cinta itu bodoh, otaknya udah nggak jalan lagi, nggak nalarnya nggak jalan gitu loh, nggak jalan maksimal itu tepatnya. Apa nasihat orang dia nggak peduli, apa masukan orang, alah nantilah itu yang penting nikah. Setelah dia terpuruk nangis baru. Kalau sekarang anak-anak muda itu jelas, sedikit orang lah yang sadar betul. Kebanyakan ini yang pacaran ini nggak sadar itu. Dia memilih dasarnya daging karena penampilan, karena harta, karena uang, karena jabatan, kecantikan, ketampanan. Itu kan tipuan iblis. Jelaskan Amsal 31 ayat 30 katakan, kecantikan adalah kebohongan, kemolekan adalah sia-sia, carilah wanita takut akan Tuhan. Termasuklah kegantengan juga adalah kesia-siaan, ketampanan adalah kebohongan, carilah laki-laki takut akan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang harus temukanlah takut akan Tuhan? Karena kalau takut akan Tuhan, seorang suami yang takut akan Tuhan akan sayang dan setia kepada istrinya, bahkan rela mati, berkorban untuk istrinya. Demikian juga istri yang takut akan Tuhan, dia akan setia dan menghormati suaminya dan rela memberikan hidupnya untuk suaminya. Saudara yang saya kasihi, sangat penting kita belajar ini, menanti pasangan dari Tuhan. Ingatkan ini, bila perlu YouTube ini sampaikan kepada anakmu, bilang sambil makan, coba dengar khotbah pendeta Suheri Gultom, supaya dia dapat pelajaran ini. Nah, saudara, jenis-jenis hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Ada saudara seiman, ada pertemanan, ada persahabatan, ada orang lain, ada keluarga. Jadi anak-anak itu perlu membangun hubungan dengan Tuhan, itu yang pertama. Perlu dia membangun hubungan dengan sesama, saudara seiman, pertemanan di kampus, persahabatan, sehingga dia ada peluang untuk menemukan seseorang. Bagaimana seorang anak gadis menemukan seorang pemuda kalau dia hanya di rumah aja, di kamar aja, nggak ada pergaulan, pulang gereja ke rumah, pulang sekolah ke rumah. Anaknya tidak bersosial. Jadi anak itu perlu berkomunitas, perlu bersosial, berteman dengan si kelompok ini, tapi yang sehat ya, yang baik, yang benar. Karena saya jumpai ada orang memang dia eksklusif, menutup diri, menyendiri. Jadi gimana dia akan membangun hubungan lawan jenis pertemanan? Bagaimana dia mendapatkan sehingga di usia yang lebih lama, usia yang bertambah, dia nggak dapat. Salah satu adalah kurangnya dia membangun hubungan. Penting dia berkomunitas di gereja, di punguan, di acara pekerjaan, bersosial. Tapi dilihatlah kumpulan itu kumpulan yang positif, yang sehat. Supaya di antara sekian banyak laki-laki, dia mendapatkan ada 3 yang menjadi dekat, di antara 3 dia dapat 1. Seperti itu. Ya nggak salah juga kalau ada orang tua memperkenalkan. Tentu yang baik, yang takut akan Tuhan, silakan. Dimulai dengan membangun hubungan. Yang lebih kacau lagi, kenalan lewat sosial media. Nah, ini yang saya tangani. Kenalan lewat sosial media, kemudian mereka hanya ketemu 2 minggu, menikah. Babak belur. Saya tangani ini. Istrinya nangis karena suami minta cerai. Alasan suami minta cerai pun lucu-lucu. Bau badannya Pak Pendeta katanya, coba. Aku bilang gak cocok cara mau menyampaikan itu. Masalah bau badan kan bisa diwangiin. Masalah gak tahu masak dia Pak Pendeta, malas, itu kan bisa diajarin.
Tapi sayangnya mereka kenal 2 minggu ketemu. Sebelumnya dia kenal 1,5 tahun melalui sosial media. Instagram kan bisa yang dibuat-buat, yang baik-baik. Namanya lah sosial media. Mana mungkin aku upload mukaku yang jelek di situ. Pasti akan kupilih yang baik-baik. Tapi kan jauh dari aslinya. Jadi hidup ini gak semanis Instagram. Hidup ini gak semanis sosial media. Kalaupun kenalan melalui sosial media, aku oke. Tapi harus paling tidak ketemunya itu ada 1 tahun, 2 tahun. Sehingga mengenali karakter asli ketika ketemu seperti itu. Paling tidak pernikahan itu, pacaran itu 2-3 tahun lah pacaran sehat. Ya itu paling tidak. Kalaupun mau dapat 5 tahun, 6 tahun ya dalam pembinaan. Karena kelamaan pun bisa jatuh perzinahan. Gak bagus terlalu lama pun jatuh dalam pencobaan. Jadi ada waktunya. Nah tuntunan orang tua ini penting. Jadi anak-anak penting membangun hubungan. Nah saudara yang saya kasihi, hubungan memberikan pengaruh. Hubungan mengenal jarak. Nah saudara, yang sering pertanyaan kepada saya adalah, Pak Pendeta, siapakah who? Sini dia. Who? Siapakah jodoh saya? Siapakah jodoh saya? Sehingga sedikit kalau dia ketemu dengan orang di pesta, oh jangan-jangan ini jodoh saya. Ketemu nanti dia di acara gereja, oh jangan-jangan ini jodoh saya. Ketemu nanti dia di acara kuliah, oh jangan-jangan ini jodoh saya. Dia terlalu sibuk memikirkan who? Siapa? Lihat Hawa. Dia tidur. Saat dia tidur, Allah mengambil tulang rusuk dari Adam. Artinya apa? Allah berinisiatif. Allah menyediakan. Yang penting bagimu, yakin Tuhan menyediakan. Kecuali panggilan seseorang itu untuk menjadi pastor Katolik atau biarawati, itu panggilan-panggilan khusus, ya silakan. Di gereja-gereja Protestan juga ada yang kuliah tidak menikah karena dia pendoa melayani Tuhan, ya silakan. Itu panggilan Tuhan, karunia khusus kepada seseorang. Tetapi kalau saudara ingin menikah, jangan fokusnya who, siapa. Nanti salah pilih. Fokusnya adalah pertanyaan why, kenapa engkau mau menikah, why. Baru kenapa harus dia kau pilih, harus bisa menjawab. Saya mementor beberapa pasangan, saya tanya itu, kenapa harus kau pilih dia, apa dasarmu memilih dia. Dia harus bisa jawab kepada kita, apa dasar dia memilih. Apa dasar seorang perempuan memilih ini cowoknya, apa dasar cowok ini memilih dia. Dia harus tahu dasarnya apa. Dasar itu nanti jadi pondasi ketika dia masuk dalam pernikahan. Dasarnya apa? Sampai dia yakin ini dari Tuhan. Itu harapan saya yang saya mentor sekarang. Sampai engkau yakin bahwa istrimu itu dari Tuhan, ini dari Tuhan. Baru kau mau nikah sama dia. Karena kau yakin ini yang Tuhan berikan kepadamu. Ada bertanya ke saya, Pak Pendeta, apa tandanya dia dari Tuhan? Yang pertama, kalau seorang cowok itu dari Tuhan, hidupmu lebih dekat ke Tuhan lewat kehadiran cowok itu. Sebaliknya, kalau seorang cewek dari Tuhan, hidup cowoknya jadi lebih dekat ke Tuhan. Jadi mereka, seorang cowok yang dari Tuhan membuat ceweknya itu lebih dekat ke Tuhan. Sebaliknya seorang cewek yang dari Tuhan membuat cowoknya lebih dekat ke Tuhan. Kedua, yang dari Tuhan itu dia suka bicara tentang Tuhan. Kan ada cowok kalau kita ajak bicara Tuhan, alah kau Tuhan-Tuhan aja, Tuhan-Tuhan aja kau. Ya tentunya bukan hanya Tuhan-Tuhan terus kita bicarakan. Yang saya maksudkan dia suka
menghubungkan sesuatu itu dengan Tuhan, menghubungkan pekerjaan dengan Tuhan, menghubungkan hubungan dengan Tuhan, menghubungkan kehidupannya dengan Tuhan. Bukan berarti kita jumpa, kita bahas yuk Wahyu 1, besok Wahyu 2, bukan gitu. Tapi setiap pembicaranya itu ada aroma Tuhan, aura Tuhan, atmosfer Tuhan, sehingga itu yang tanda bahwa dia dari Tuhan. Yang pertama adalah membuat seseorang itu, membuat cowoknya atau ceweknya lebih dekat ke Tuhan. Yang kedua, dia suka bicara tentang Tuhan. Dia suka bicara tentang Tuhan. Dia nggak bosan. Kalau sempat ada cowok, ayo kita ibadah, bosan. Ayo kita doa, bosan. Waktu pacaran aja udah bosan, nggak mau. Akan sulit dalam pernikahan. Jadi sekali lagi bukan who, tapi why. Kenapa aku harus menikah? Nah, apa tujuan Allah dalam pernikahan? Mengapa mendahului siapa? Visi tujuan Tuhan dalam pernikahan. Pernikahan adalah keputusan kedua terpenting setelah keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pernikahan bertujuan untuk pertama memperbanyak gambar Allah. Jadi saya menikah, bapak ibu menikah, anak-anak kita menikah, lewat pernikahan itu menghadirkan Allah, rupa Allah, gambar Allah, sehingga dalam rumah tangga kita itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, kebenaran dan sukacita. Jadi dalam pernikahan itu Allah ingin ada gambar Allah. Allah dimuliakan, Allah ditinggikan dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Sehingga setiap orang datang ke keluarga kita, mereka merasakan ada damai Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada kebenaran Tuhan. Dan yang kedua adalah Allah menginginkan keluarga kita memenangkan keluarga lain, sehingga keluargaku memenangkan keluarga yang lain, keluargaku memberkati keluarga lain, keluargaku menyelamatkan pernikahan orang lain, supaya pernikahan orang lain jangan cerai. Ketika mereka konseling, kita bantu, kita doakan, kita support supaya mereka bertahan dalam kesesakan, bertahan dalam penderitaan. Sehingga lewat keluargaku yang mewujudkan gambar Allah, maka kami memenangkan keluarga-keluarga lain. Demikian keluarga ibu. Jadi keluarga bapak ibu bukan hanya untukmu saja gambar Allah, tapi gambar Allah itu menjadi berkat bagi orang lain, dan keluarga orang lain diberkati, dimenangkan, multiplikasi gambar Allah. Yang ketiga, melahirkan keturunan ilahi, melahirkan generasi ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berkuasa, yang menaklukkan dunia, bukan ditaklukkan dunia, tapi menaklukkan dunia, melawan arus dunia, tidak ikut arus dunia. Jadi anak yang dilahirkan dari keluarga yang takut akan Tuhan menjadi anak ilahi, anak yang punya visi, anak yang punya kuasa Tuhan, mengalahkan dosa, mengalahkan keinginan daging, sehingga ada tujuan Allah lewat keluarga. Maka pernikahan ada tujuan Tuhan.
mewujudkan gambar Allah, memultiplikasi gambar Allah, melahirkan generasi ilahi. Saudara yang saya kasihi, saya berharap saudara menjadi role model dalam pernikahan. Lukas 14 ayat yang ke-28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara, mendirikan adalah proses diri sendiri dan mengenal orang lain, bukan dipilihkan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu, maksud kitab Lukas tadi, supaya ketika merencanakan pernikahan, hitung anggaran, hitung resiko, hitung pondasinya kuat enggak. Jangan sampai sepertinya kita mau bangun rumah, tapi di tengah jalan stop, orang mentertawakan. Ya kalau stop untuk sesaat oke, tapi kalau sampai seterusnya nggak siap, sayang rumah itu, sayang uang itu, sayang waktu. Demikian juga ketika orang membangun pernikahan, kita pikirkan resikonya. Bertahan nggak ini sampai 50 tahun? Bertahan nggak ini sampai kematian memisahkan? Maka saya katakan kepada pemuda-pemudi, buka matamu, buka telingamu, lihat aslinya. Makin cepat melihat aslinya, karena dalam pacaran itu kan drama, topeng. Aslinya yang kelihatan itu 20%, 10 sampai 20. 80 itu akan muncul di pernikahan. Maka saya bilang sama mereka, lihat semua kelemahannya. Kalau engkau sudah melihat kelemahan seorang cowok itu, apalagi kalau dia marah, apalagi kalau dia melakukan tindakan yang tidak mengenakkan, lihat apa yang dilakukannya kalau dia marah. Biasanya aslinya akan keluar. Kalau hanya makan-makannya di KFC, makan-makannya di kafe, siapapun baik-baiknya di situ. Kerbau pun dibuat di situ baik juga kerbau. Makan Indomie dia. Namanya dikasih yang baik-baik, semua jadi baik. Coba ketika diperlihatkan sifat asli marahnya, kecewanya. Apakah dia mukul, apakah dia pukul meja, apakah dia cakap kotor, apakah dia ngamuk. Nah, setelah seorang cewek melihat asli cowok itu, kalau marah begini, mukul. Kemudian kalau marah dia pukul meja, kalau marah dia kata binatang, kalau marah dia diam. Ada juga loh cewek yang begitu. Kalau marah dia diam, silent. Silent is treatment, no, silent is toxic. Dia diam. Maka saya bilang kalau tidak bisa mengelola emosi, tidak sempurna ya, tapi kalau sampai parah gitu janganlah menikah. Karena setelah menikah dia akan lebih gila emosinya nanti. Karena dalam pernikahan itu banyak tekanan, banyak persoalan yang akan dihadapi. Nah setelah seorang cewek ini melihat asli karakter cowok ini, dan dia udah lihat kelemahannya semuanya, dan dia berkata, yes aku udah lihat karakternya. Walaupun aku yakin gak semua dilihatkan itu, tapi at least lah bertambah mungkin jadi 60%. Karena seasli-aslinya itu akan nampak di pernikahan. Karena itu tidak ada lagi yang menutupi. Udah melebur. Tapi kalau dia melihat, kemudian dia siap menerima kelemahannya. Menerima kelebihan gampang, gak usah diapai, gak usah ditanya itu. Siap kau menerima kelebihan, siapapun siap. Sekarang ini kan menerima kekurangan pasangan, menerima kelemahan pasangan. Kalau dia bilang siap, go, married, menikahlah. Tetap juga tidak ada yang sempurna. Tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada perempuan sempurna, tidak ada pernikahan sempurna. Yang ada Tuhan Yesus yang sempurna.
Tapi paling tidak kita sudah tahu, oh kalau dia marah begini, kalau dia dikecewakan seperti ini. Dan terlebih dia tidak mau bohong. Dia tidak mau bohong, itu yang penting. Karena orang yang suka bohong berpotensi selingkuh. Kalau ditanya di mana posisi, dia jawab tepat. Gak boleh pura-pura, aku sudah dekat. Dia harus jawab dengan jujur. Karena orang jujur akan dibela Tuhan. Kalau perselingkuhan udah jelas lah. Dramanya, bohongnya, wah, amit-amit lah. Kalau udah masuk perselingkuhan itu semua dosa lah dilakukannya. Bukan hanya dosa kenajisan, perzinahan, kebohongan, kerakusan, segala macam. Saya berdoa, biarlah tayangan ini jadi berkat bagi anak cucumu. Bagi bapak ibu yang udah menikah tentunya tidak boleh lagi menyesali kenapa dia yang kupilih. Tidak. Kita harus beda. Kita sudah diberkati, kita percaya itulah pasanganku dari Tuhan. Dengan segala kekurangannya, jalanilah sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah minggu di tayangan berikutnya saya akan tambahkan lagi bagaimana langkah-langkah memilih pasangan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa kepada semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka berada, berkatilah pernikahan mereka, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah usaha mereka. Mereka yang mau jual rumah, berkati Tuhan, supaya rumah mereka terjual karena kebutuhan uang. Mereka yang mengharapkan pasangannya berubah, Tuhan tolong supaya pasangannya berubah. Mereka yang mengharapkan kesembuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah mujizat kesembuhan terjadi bagi mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka, kapanpun, siapapun yang menyaksikan ini. Terlebih anak-anak gadis, anak-anak muda yang mau memilih pasangan hidup. Biar mereka mendapat pewahyuan, mendapat hikmat dari tayangan ini. Sehingga mereka berhati-hati menantikan pasangan dari Tuhan. Karena menikah adalah sekali sampai maut memisahkan. Sehingga mereka tidak salah memilih ya Tuhan. Tuntunlah mereka oleh kuasa Roh Kudus dengan firman Allah. Dan orang tua biarlah mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan dalam memilih pasangan hidup. Supaya anak-anak mereka setelah menikah berbahagia dan menjadi pasangan yang takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Kami bersyukur lewat tayangan sosial media ini, lewat Facebook, YouTube, dimanapun tayangan ini sampaikan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkatilah. Jadi berkat bagi yang mendengarkan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kalau mau sharing dengan saya di 0811637347 itu WA saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.